Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Jennifer Silui, Prodi Informatika Universitas Kristen Indonesia Maluku UKIM. Di saat ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar IMK, faktor-faktor pendewasaan IMK, dan prinsip utama perancangan IMK. Mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Saat ini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengenalan dasar interaksi manusia dan komputer, yang kedua faktor-faktor pendewasaan IMK, dan prinsip utama perancangan IMK. Pengenalan dasar interaksi manusia dan komputer. Pengertian interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer adalah sebuah hubungan antar manusia dan komputer yang mempunyai karakteristik tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menjalankan sebuah sistem yang bertopengkan sebuah antarmuka atau interface. Interaksi manusia dan komputer ialah ilmu yang mempelajari suatu hubungan antara manusia serta komputer yang meliputi perancangan, evaluasi, serta implementasi antarmuka pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Dalam lingkup IMK, interaksi adalah komunikasi antar user dengan komputer secara langsung maupun tidak langsung, di mana komunikasi langsung melibatkan dialog dengan umpan balik atau feedback dan kontrol selama pelaksanaan tugas atau kerja. Sedangkan kalau komunikasi tidak langsung dapat berupa background proses atau proses back. Kesimpulan dari IMK adalah suatu sistem interaksi yang secara artistik baik dan mampu memenuhi kebutuhan tugas user atau perpaduan seni dan sains secara matang. Kemudian konsep input dan output dalam IMK. Interaksi manusia komputer adalah hal-hal yang berkaitan dengan desain, penilaian, dan implementasi sistem komputer. Interaksi untuk kegunaan manusia serta kajian tentang fenomena yang terlibat dengan ACM SIG CHI 1992,B6. Sistem interaksi itu terdiri juga merupakan bagian dari sistem komputer yang dibuat sehingga memungkinkan manusia berinteraksi dengan sistem komputer seefektif mungkin guna memanfaatkan kemampuan pengolahan yang tersedia pada sistem komputer. Komputer terdiri ada beberapa perangkat yang saling berinteraksi untuk berbagai keperluan. Yang pertama adalah alat masukan atau penulisan penunjuk, yang kedua alat keluaran layar dan suara, yang kemudian memori, RAM atau hard disk, prosesor, kecepatan proses atau jaringan. Sistem komputer adalah jaringan dari elemen-elemen yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan yang bekerja secara otomatis dalam melakukan pengolahan data untuk melaksanakan suatu tujuan pokok, yaitu menghasilkan suatu keluaran dalam bentuk informasi yang digunakan. Kemudian komponen sistem komputer. Yang pertama adalah hardware atau komponen fisik sistem komputer. Hardware tidak dapat beroperasi tanpa adanya software. Kemudian software adalah program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan pengolahan data. Yang ketiga adalah brainware atau manusia yang terlibat di dalam pengoperasian sistem, mengatur sistem komputer. Hardware dan software tidak dapat beroperasi tanpa adanya brainware. Ketiga komponen di atas harus saling bekerja sama
agar sebuah sistem komputer dapat bekerja dengan sempurna. Kemudian input, alat masukan. Input adalah alat yang digunakan untuk menerima masukan yang dapat berupa masukan data maupun program. Contohnya sebagai berikut. Berdasarkan sifatnya, peralatan input dapat digolongkan menjadi dua, yaitu peralatan input langsung dan peralatan input tidak langsung. Kemudian output atau alat keluaran. Output adalah hasil keluaran yang dihasilkan dari pengolahan pada komputer, dapat digolongkan ke dalam 4 macam bentuk. Yang pertama adalah tulisan, yang kedua adalah image, yang ketiga suara, yang keempat bentuk. Pengelompokan output, yang pertama adalah visual output, yang kedua adalah monitor, yang ketiga adalah audio output, yang keempat adalah speaker, yang kelima adalah printing device. Ini adalah faktor-faktor pendewasaan IMK. Yang pertama, faktor rekayasa perangkat lunak. Berikut adalah penjelasannya. Kemudian faktor desain grafis, ini juga penjelasannya. Faktor kecerdasan buatan. Kemudian faktor linguistik komputasional. Kemudian faktor psikologi, faktor multimedia, faktor antropologi, faktor ergonomik, faktor sosiologi, teknik penulisan, faktor matematika, dan faktor bisnis. Prinsip-prinsip perancangan IMK, yang pertama user compatibility, yang kedua workflow compatibility, yang ketiga task compatibility, yang keempat product compatibility, yang kelima adalah konsistensi, kemudian familiarity, kemudian simplicity, control, direct manipulation, WYSIWYG. Kemudian adalah flexibility, responsiveness, invisible technology, protection, dan ease of learning and ease of use. Sekian dan terima kasih.